Oke, kita sekarang ada di situs keramat. Situs keramat Pelangon. yaitu Bukit Pelangon. Bukit Pelangon. Ya, masih di teropong PAC, lebih Lebih dekat, lebih akurat. Kita kali ini bakal ngapain nih? Kita kali ini bakal mengulas sejarah Bukit Pelangon Sejarah Bukit dan Pelangon. juga misteri Misteri. Pelangon. Dan juga kita akan meluruskan pemahaman-pemahaman orang terkait Bukit Pelangon ini. Ada yang sekali. mengatakan hal-hal yang menyeleweng atau menyimpang dari ajaran-ajaran yang seharusnya kita tidak boleh melakukan hal itu ya. Hal-hal musyrik itu. Iya, malam musyrik itu. Sekarang kita bersama juru kuncen kita. Kita sekarang ditemani oleh juru kuncen ya. Iya, juru kuncen kita itu yaitu Pak Hasan. Pak, assalamualaikum. Gimana Pak? Sehat Pak? Di sini kita akan bertanya-tanya sedikit ya tentang Bukit Pelangon sendiri. Nah, Bukit Pelangon ini sejarahnya seperti apa ya Pak? Kurang lebih. Silakan Pak. Di sini asal usulnya Pelangon. Ya. Pelangon itu dari asal kata Tegal Kelangenan. Tegal Kelangenan ya Pak. Tegal bukit, Kelangenan buat yang pikiran, anaknya hati atau buat tirakat apa tuh enak gitu. Oh, menenangkan diri ya Pak ya? Nah, sekarang dikasih nama Pelangon. Pelangon. Angen-angen lah. Oh, pikiran. Iya, iya, iya. Jadi pada waktu itu ada 4 orang aulia atau para wali, Para wali. di antaranya Syekh Syarif Abdurrahman, Syekh Syarif Abdurrahim, Kemudian, Syekh Datul Hadi, betul? terus yang terakhir Mas Ayu Baghdad. Kemudian beliau datang ke sini, ke Cairbo, Cairbo. yang Ya, betul. sampai beliau menambatkan kapalnya di atau kapal yang beli bawa itu di Cangsong. Oh, di Cangsang ya, makanya daerah itu berarti nama daerah Cangsang. Oh, iya, iya, iya. Nah, terus singkat cerita, beliau berjalan sampai menemukan masjid yang namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ya, ya. Lalu beliau itu silaturahmi dengan para wali Cirebon. Para wali Cirebon. Di antaranya Syekh Murdati. Lalu beliau melaksanakan sholat maghrib Jamaah. karena waktunya maghrib. Oh, di saat maghrib ya Pak? Iya. Langsung selesai sholat, beliau diberi gelar dengan nama Syekh Maulana Maghribi atau Pangeran Maulana Maghribi. Terus ke sini dek, ke Tegal Kelangenan. Tegal Kelangenan. Tegal itu bukit artinya. Ya, betul. Kelangenan itu namanya pikiran. Iya, ke sini beliau berdua yaitu Syekh Syarif Abdurrahman dengan Syekh Syarif Ibrahim. Nah, ketika beliau masuk ke dalam bukit ini, ya, terus berjalan, di tengah perjalanan beliau dihadang Oh, sama dihadang. penjaga di sini, yaitu Pangeran Arya Meneng. Arya. Iya, pokoknya Pangeran Arya Meneng deh ya. Terus beliau ditanya, Tuan mau apa? Dia jawab, saya ingin bertapa di sini. Begitu. Singkat cerita, beliau ditantang perang, ditantang istilahnya Bertarung. adu ilmu lah. Adu begitu. ilmu, ya. Terus yang jaganya kalah dek. Oh, Pangeran Arya Meneng tersebut kalah ya Pak? kalah. Terus Syekh Syarif Abdurrahman, Syekh Syarif Abdurrahim berjalan terus sampai ke atas sana, sampai bikin tempat tapa, tempat untuk tapa begitu ya. Bertapa. Terus beliau bertemu dengan Pangeran Pelangon ya. Terus beliau bertapa di sini tahun 1527 Masehi. Beliau meninggal. Syarif Abdurrahman wafat tanggal 27 Rajab. Syarif Abdurrahim wafat tanggal Syarif Abdurrahman 1 Syawal ya. Syarif Abdurrahim wafat tanggal 27 Rajab. Nah, mengenai monyet Ya. dari dulu itu sudah ada. Jadi sebelum kedatangan para wali ini sudah ada? Bukan kutukan atau kejadian asli monyet. Asli monyet ya? Ya, mohon diluruskan. Mohon diluruskan. Jadi teman-teman, klarifikasi. ya,
Teman-teman ya, jadi yang masih menganggap bahwa monyet-monyet yang ada di Pelangon Tidak ini ada merupakan istilah siluman jadi-jadian. monyet. Ya, tidak ada ya, Pak? Siluman Garut itu tidak ada, bohong. Bohong semuanya ya, Pak ya? Itu tidak benar. Betul, ini alami ya, Pak ya? Alami, Alami asli. asli. Ya. Jadi tidak ada istilah monyet siluman, tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya? Betul. Terus ada yang mengatakan, wah ini merupakan kutukan dari prajurit Pajajaran. Wah, Itu juga bohong ya, Pak ya? Isu saja. Isu saja. Diluruskan. Nah ya, diluruskan ya. Tuh, jadi jangan sampai muncul anggapan yang aneh-aneh tentang Bukit Pelangon ini, yang memang monyet-monyetnya ini betul-betul asli. Terus yang kedua, Ya, Pak? tujuan daripada orang ke atas ini, Ya. yang pertama berwisata, yang kedua berziarah. Berziarah. Mohon diluruskan. Ya, diluruskan lagi nih. Jadi kalau kalian niat datang Pelangon itu bukan buat pesugihan. Bukan ya, Pak ya? Bukan. Niatnya harus lurus, yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Berziarah. Ya, oke, terima kasih. Masih di kami ya di Teropong PAC, lebih tepat, dekat, lebih akurat. Ini masih bersama Pak Hasan selaku kuncen dari situs Keramat Pelangon ya. Pak, tadi kan habis jalan-jalan tuh Pak ya, capek naik nanjak, barangkali kurang jelas mungkin sejarahnya. Nah, kita juga kan sekarang alhamdulillah udah di puncak nih Pak, udah di puncak bukit, dan di belakang kita kan ada makam orang soleh ya, orang solehin. Nah, lebih afdolnya mungkin kita lebih bisa menjelaskannya secara rinci mungkin ya tentang sejarah Bukit Pelangon sendiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang kita datangi saat ini adalah merupakan makam Waliullah Pangeran Panjunan dengan Pangeran Kejaksan. Ya. Jadi, nama beliau itu aslinya dari asli beliau itu Syekh Syarif Abdurrahman dengan Syekh Syarif Abdurrahim atau Pangeran Panjunan Pangeran Kejaksan. Nah, singkat cerita beliau ini dari Arab, dari Baghdad datang ke Tegal Pelangenan. Ini namanya dulu bukan Pelangon. Tegal Bukit Pelangenan buat nenangin pikiran, nenangin hati, nenangin jiwa, panglangan-langan. Sekarang dikasih nama Pelangon. Terus singkat cerita, beliau naik ke atas gunung ini dan bertemu dengan penjaga di sini yaitu Pangeran Pelangon dan Pangeran Beratagi Rokas atau Sebulkia. Nah, singkat cerita, beliau bertapa di sini adik-adik. Bertapa di sini dan meninggal tahun 1527 Masehi berwafat di sini. Syekh Syarif Abdurrahman wafat tanggal 1 Syawal, punya gelar Pangeran Panjuna. Syekh Syarif Abdurrahim wafat tanggal 23, punya gelar. Nah, mengenai monyet yang ada di sini dari dulu sudah ada. Asli monyet. Artinya bukan kutukan, bukan jadi-jadian, asli monyet. Jadi tujuan daripada orang ke atas ini yang pertama ziarah, yang kedua. Kalau untuk jumlah anak tangganya sendiri nih Pak, ini kira-kira ada berapa ya Pak? Bawah sampai ke atas Dari bawah 200. Mungkin bisa lebih. Kurang lebihnya mungkin 220. Iya. Untuk monyetnya sendiri Pak, ini ada berapa? Ya, ada 300. Ada 300-an. Dibagi 6 kelompok. 6 kelompok. Dan setiap tahun juga di sini ada istilah pemilihan pemimpin. Oh, Mana yang kuat kumpul, yang mana jadi penguasa. jadi sama seperti hukum rimba mungkin Jadi ya. nggak dipilih rakyat. Siapa Ya, yang kuat lah. siapa yang kuat, kalau Siapa yang kuat itu yang menang. nggak ada KPU karena di sini ya Iya. mungkin. Ya betul ya. Mungkin apa Pak, kalau masyarakat sendiri mulai mengenal Pelangon ini sebagai wisata ziarah itu sejak kapan? Sudah lama sekali ya Pak ya? Sudah ada. Bapak sendiri menjadi kuncen itu sejak kapan? 2008. Untuk kuncennya sendiri ini dipilih secara turun temurun atau bagaimana? Turun temurun yang angkat sultan. Diangkat sultan. Karena ini wilayah ini masih kawasan Keraton Kanoman. Sultanan. Jadi Pelangon ini adalah tanah milik Kesultanan Keraton Kanoman. Kanoman. Kalau untuk di sini sendiri banyak cerita mistis yang didapetin oleh orang lain gitu Pak. Ya saya kira melihat lebih baik daripada mendengar. Ya, betul ya. Jadi memang kita itu harus betul-betul melihat ya daripada mendengar cerita dari orang lain. Kondisi makam ini sendiri Pak, sejak kapan ya mulai dibangun keramik seperti ini? Apa baru ya Pak? 2004 2005. Kemudian bangunannya Lama, sendiri. Yang ini. Yang ini aja ini baru 2004 ya.
berarti pada intinya sih di sini itu dari segi apa ya, dari segi keranya sendiri tuh memang mereka asli kera gitu. Asli ya, Asli kera asli ya. monyet. Jadi kalau ada yang Jadi bukan monyet siluman atau monyet jadi-jadian, ini asli monyet. Asli monyet. terus yang ada mitosnya katanya jumlahnya hanya 99, itu bener Pak? Bukan, 300 ekor lebih. 300 ekor lebih. Kalau untuk wilayah sekitar sini Pak sudah dipasang listrik. Ini ya listrik nggak jalan tuh pada di monyet. Ya udah. Mungkin segitu aja ya Pak ya. Barangkali terima kasih Pak atas Terima kasih atas penerangannya, agar apa ya, masyarakat juga tidak salah kaprah, Iya, tidak salah paham juga memaknai Bukit Pelangon ini sebagai tempat untuk menyekutukan Allah ya. Semua Iya, salah besar ya Pak ya, salah besar, dan ini merupakan Semuanya kembalikan kepada Allah. waliullah, orang-orang solihin. Ziarah, berdoa ya, bertawasul kepada para waliullah yang ada di sini. Itu saja mungkin Pak, terima kasih Sama-sama. Pak atas penjelasannya. Terima Mungkin kasih ya Pak. barangkali mengganggu, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Itu saja mungkin dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melakukan ziarah bersama juru kuncen kita, Bapak Hasan. Makam para waliullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh Pak, di dalam langsung juga aja. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh Iya, iya Pak. Pak. Assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di acara Teropong PAC. Lebih. Oke, bersama saya Kanizar Ilyasa dan Talia Meriska. sesuai yang tadi kita janjikan ya di sore hari tadi ya. Jadinya ngapain? Misteri. Misteri. Menguak misteri. Menguak misteri di Bukit Pelangon. Ya. Jadi kita di sini tidak asal-asalan, tidak main-mainan. Di sini kita ditemani oleh ahli supranatural ya. Iya, betul sekali. Siapa namanya? Namanya Ki Joko Gelo dan mediatornya Panglima Cirebon. Panglima Iya, Cirebon. atau Pak Bambang ya. Iya, Pak Bambang. Silakan kepada Kepada Ki Bang. Joko Gelo dan Panglima Cirebon. ya, silakan Mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mana Pak? Sehat Pak kabarnya? Sehat alhamdulillah. Kita sekarang akan melakukan apa Pak? Mengungkap misteri di sini ya, Melalui mediasi. melalui mediasi. Bagaimana nih kira-kira Pak aura yang dirasakan mungkin di Saya gerbang? rasakan di sini baru menyambat saja udah ada. Auranya nggak begitu besar, Sudah ada. Iya. Oke, mungkin kita langsung saja naik ke atas barangkali ya Pak ya. Oke. Moga-moga. Kira-kira ya Pak, Ki, di sini ada apa aja ya Ki? Di sini belum lama nih baru ada aura ya, baru ada aura ini paling Iya. di perbatasan ini, Mm-mm. di pohon ini, di pohon anggrek ini. Auranya itu seperti apa ya Ki? Sosok sosok hitam tuh. Iya. Ini agak pendek di sini. Heeh. Oh iya. Agak pendek. Ini juga ada sosok wanita. Wanita. Iya, Berambut panjang Pak. iya panjang. Melangkah lagi ya ke Oke, untuk aura yang dirasakan di sekitar nih Ki, bagaimana nih? Positif atau negatif? kalau orang di sini sih ada negatif dan positif campur ya. Tapi banyak yang negatif nih. Oh, ini banyak yang negatif. Iya, iya. Melangkah, merangsek ke atas, mencari-cari. Ini nih di sini ada sosok. Sosok ini seperti apa Pak? Untuk Di sini seperti ada sosok gaib ya. Jadi orangnya tinggi, tinggi besar. tinggi besar. Salam. Tepat di sini nih ada. Oke. Lanjut lagi. Memang kita benar-benar merasakan. Jadi kalau misalkan kalian masih gak percaya dengan alam gaib ya, coba aja datang ke sini. Silakan datang ke sini karena Iya, ke Bukit Pelangon. ya kita uji nyali di Pelangon kalau misalkan kalian gak percaya dengan makhluk gaib. Jadi gaib itu nyata ya. Kalian sendiri nih merasakan apa nih yang ada di sini? Hal positif sih. Hal Beda positif. sama yang di Ya. bawah gitu. Memang. Adem, lebih sejuk ya. Iya, Iya. sejuk. Lebih sejuk Betul. ya Pak.
Betul betul. Subhanallah. Emang ini merupakan makam karomat ya, para aulia, para wali. Iya betul. Berkah karomahnya juga pancar. Awas tanjakan. Awas tanjakan. Hati-hati di sini memang cukup gelap sekali, bukan cukup gelap, emang gelap Emang banget. gelap banget. Gak ada penerangan sama sekali, Nggak ada lampu. gak ada lampu. Katanya kalau dipasang lampu juga pada diambilin sama monyet katanya. Oh iya. Gitu kata Hasan itu. Oke, Oke. sekarang kita Oke, di sini. Oke Ki, punten untuk yang di sini mungkin barangkali Di sini ya, penjaganya. Penjaga. Ini tempat buat kumpul seperti ini. kumpul. Iya. Ibarat seperti pos barangkali kurang lebihnya ya. Tapi untuk energi sih bagus semua. Bagus, positif, baik ya. Untuk wujudnya sendiri barangkali Ki. Ini aja sosok semacam kayak kerajaan ya. Oh, seperti kerajaan. Oke, menggunakan pakaian kerajaan. Iya. Oke. Ini bukan apa-apa nih, capek nih. Ngomong Masa ngos-ngosan. Iya. Iya, silakan. Mau masuk nggak apa-apa. Apa mau ke mediasi? Enggak. sekarang Ki, untuk lebih kita mengeksplorasi ke sebelah sini barangkali bagaimana? Kita jalan-jalan lagi mungkin Ki, Boleh. ke arah sini. Punten ya Ki ya. Yuk, dah. Assalamualaikum. Ke arah sini. Nah ini nih. Ada negatif besar nih. Ini besar. Iya negatif nih. Cukup besar sekali. Cukup. Barangkali mau media biar dimasukin atau gimana? Oke, boleh. Ya untuk mediasi barangkali kita akan segera mulai saja. Teman-teman, kita akan melakukan mediasi. Oke. Oke, kita akan melakukan mediasi, teman-teman. Jadi kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa sompral. Takutnya ini dampaknya kepada ya. Ini kita harus Oke, banyak siap, udah. berpikir. Oke, silakan. Silakan, monggo. Di atas lagi, Cuk. Banyak sekali. Sosok pelarian Mengapa berlarian? Ki? itu mungkin kita datangin ada suatu kayak benturan energi ya, pasti ada ya. Oh iya iya. Nah, negatif positif pasti ada. Oh jadi mungkin mereka berlarian seperti Iya, itu ada kurang lebih. pelarian, ada yang berani masuk ada Oh, juga. ada juga. Oke. Iya. Mediasi, mediasi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Coba boleh ditanya silakan. Assalamualaikum. Punten, kamu dari mana asal usul kamu? Kenapa di sini? Nama kamu siapa? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Iki wonten apa rame-rame teng mriki? Nah, niki mohon izin, kula mohon izin, saya gini. Mohon izin wonten kegiatan.
kegiatan dari PAC Cirebon. PAC Cirebon. untuk eksplorasi wilayah di sini. Ya di sini. Belum pun izin bau. Ini kan lami sini nih. Wareng. Wujud itu apa nih wujudnya? Monyet. Iya, silakan. Oke, untuk ini kepada Wareng ini sendiri barangkali bagaimana tanggapan Wareng sendiri untuk masyarakat yang ada di sini yang menganggap ini merupakan tempat pesugihan. Tang reki boten wonten pesugihan. Oh, di sini nggak ada ya? Oke. Untuk di sini sendiri apakah ada yang ngeganggu atau gimana? Berarti tidak ada yang mengganggu ya? Oke, untuk Anda sendiri barangkali apakah Anda ini termasuk makhluk yang mengganggu atau bagaimana? Bukan jaga tang reki. Lebih tepatnya menjaga di wilayah mana? Ingwitan gigi. Di pohon ini. Oke, sudah cukup itu juga. Sudah cukup? Sudah Jadi cukup. ini boleh dikembalikan? Ya, boleh dikembalikan. Kalau boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Tadi ya, untuk yang tadi ini termasuk jin yang seperti apa? Makhluk. Kalau ini ada sih makhluk sih Besar. Kira-kira ukurannya sebesar apa? Oh, ada besar. itu juga istilahnya baik. Baik di sini. Positif. Menjaga wilayah sini Betul gitu ya. Pintu masuk ini Walaupun auranya negatif juga, tapi tidak mengganggu warga sekitar. tidak sini mengganggu. ya. Tidak mengganggu. Cukup serem juga, jadi saya juga sampai bingung mau nanya apa ini juga. Nah, tadi sebelum nanya Iya. nanya ya. Ya, jadi bingung tadi juga. Karena emang bener ini emang hawanya emang bikin bingung. Iya. Sumpah. Sejuk enak. Sejuk sih, enak, iya. merinding ya? Saking nyamannya jadi lupa gitu. Allah, mantap. Mantap ya di sini ya. La ilaha illallah lebih mantap. Lebih mantap lagi. Oke, Lanjut lagi. kita cari sosok yang auranya negatif barangkali. Ya, silakan. Ayo. Ini langsung dimasukkan lagi atau bagaimana? Iya. Lagi ya? Boleh, Ya, boleh. Boleh ya? Kalau usul dari sini. Dari pohon ini. Nah, ini pun ini. Oke. Oh, kerajaan. Boleh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep mereka mau ganggu jenengan. Yang baik.
paling mau tanya apa bebas. Oke, kami Nggak apa-apa. Oke. Aman. Aman. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan siapa ini? Tunggu. Udah diam. Sok tanya Oke. lagi. Ini oke, untuk wujudnya Anda sendiri, ini Anda sebagai gerandong. Mboten ganggu. Kula supados penting lagi. Kula terus. Jadi manggil jenengan. Jadi mboten ganggu. Kalau itu mboten ganggu jenengan. Cuma pengen ngertos, mriki wonten napa malih, kula pengen ngertos. Oke. Kerajaannya sendiri, kerajaan apa itu? Nggih, kerajaan jenengan nggih. Kerajaan apa niku? Iya, kerajaan apa itu? Kerajaan apa? Saya jelasin. Kerajaan apa namanya? Iya, ini nama kerajaannya apa? Kerajaan kula niki. Iya, Iya, nama namanya kerajaannya apa? Namanya apa? Niki pocket town. Oke, untuk yang memimpin sebagai raja di sini siapa kira-kira namanya? Apa? Oke, nama dari pemimpin kerajaan ini siapa kira-kira? Senopati. Senopati. Oke. Dia adalah sebagai raja di kerajaan ini. Terus lanjut. Oke, di sini kan ada makam keramat. Ya. Ini Syekh Maulana Syekh Syarif Pangeran Panjunan dengan Kejaksaan. Pangeran Kejaksaan. Mengapa masih ada kerajaan yang seperti Anda ini? Bukankah beliau-beliau yang dikubur di sini merupakan penyebar agama Islam di wilayah sini? Boten wonten sangkutan niki kerajaan kula. Tidak ada sangkut pautnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jangan. Lalu mengapa Anda tidak mau mengikuti ajaran dari Pangeran Panjunan ini? Niki wis tunek kula niki. Sejak kapan? 500 tahun. 500 tahun. Enggak apa-apa. Terus lanjut. 500 tahun sebelum kedatangan Pangeran Panjunan ini? Hah? Sebelum kedatangan Pangeran Panjunan ini, kerajaan Anda ini sudah ada? Sampun. Sudah ada, Sudah sampun. Oke. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini? 500 tahun tumpatin niki. Oke. Oke. Cukup. Cukup dah. Enggak, terus. Di sini Anda itu ada berapa kerajaan? Atau Anda sendiri di sini? Atau ada berapa koloni di sini? Cuma kula. Terus Anda ini wujudnya seperti apa? Apa itu? Wujud Anda seperti apa? Maksud kamu seperti apa? Coba ngomong. Monyet. Oke. Ya. Oke, wujud Anda monyet. Terus di sini itu seluruhnya itu benar asli monyet atau ada monyet yang lainnya? Semua di sini asli monyet atau Tahan. Enggak, ini lu mediasi nanyain Anda aja. Sudah, itu saja mungkin cukup. Mungkin Cukup. Anda tidak perlu. Cukup? baik? Mohon maaf kalau kami ganggu di sini. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum.
Oh, Nah, saya juga ini ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan juga nih sambil menunggu mediator ya, karena kondisinya kurang masih menunggu lah, masih mengumpulkan energinya kembali. Nih saya ingin menanyakan nih, Ki. Kalau misalkan kita mengalami hal-hal goib nih, apa cara kita untuk bisa membentengi diri kita supaya kita itu tidak terkena yang namanya hal-hal gaib itu sendiri? Iya, ibadah lima waktunya. Ya. Oh iya. Ya, kalau banding ibadah, insya Allah. insya Allah. Kemudian ada amalan-amalan khusus nggak untuk supaya kita terhindar dari godaan ataupun gangguan makhluk gaib itu sendiri? Kalau amalan saya, Amalan. supaya malu baik masuk, Ya, jin nggak masuk. amalannya. Dan itu perlu bimbingan dari seorang guru ataupun belajar sendiri atau bagaimana? Ya bagusnya dibimbing Seorang guru. Soalnya banyak sekali kasus kejadian juga orang yang belajar sendiri tanpa sama damping guru. itu juga bisa jadi orangnya stres ya. Betul. Betul tuh. Jadi teman-teman nih yang sedang menyaksikan acara kita pada malam hari ini, bila mana kalian ingin belajar ilmu hikmah, ilmu kanuragan dan lain sebagainya, Anda harus ada guru. didampingi ya oleh seorang guru. Karena banyak sekali penyakit mental juga, karena memang seorang guru itu tahu dosis kekuatan kita itu sampai mana, mental kita juga ya. Jadi kita nggak bisa asal. Oke, bagaimana ya? Siap. Mediator siap? Oke. Boleh di sini, mangga. Ini berarti kita mau masukkan yang positif ya? Yang positif. Ya, supaya tahu. kami mudah untuk menanyakannya juga, untuk menjelaskannya juga lebih gamblang, lebih terang mungkin saya. Iya. Ini tadi wujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tak boleh bertanya ya, dengan siapa ini? Kulo niki Raden Kertapati. Ada minum ya? Di sini sebagai apa ya? Kulo niki ngejagai Bukit Langon. Boleh bisa diceritakan sejarah awal mula Bukit Pelangon itu seperti apa? Sejarah Bukit Langon niki Kesultanan Kanoman. Iya. Cirebon. Nggih. Oke, ini sendiri sudah berapa lama mendiami wilayah di sini, Pelangon ini? Kulo teliki sampun Oh, 11 tahun. Oke, Ki, bisa menjelaskan tidak sejarah Bukit Pelangon itu sendiri? sejarah Bukit Pelangon niki akeh wong kang pada salah kaprah Salah kaprah di sini dalam arti bagaimana, Ki? tekar tengriki pada pengen pasugihan monyet-monyet. Sugihan monyet-monyet. Nggih. Mengapa orang-orang melakukan pesugihan di tempat ini? Niku tergantung manusia nih. Tengriki boten wonten kang arane pesugihan. Tengriki tempat ziarah. Eh, Niku ana
Pangeran Kejaksaan dan Syekh Manjunan. Terus kalau ada mitos-mitos yang mengatakan kalau di sini itu ada keras siluman, terus ada kerajaan dijadian, itu bener nggak? Boten wonten. Berarti di sini keranya itu beneran semua kera di sini. Nggih, teng mriki kera wujud. Boten wonten siluman, boten aneh-aneh. Tapi untuk kera putih di sini ada, beneran ada atau bagaimana? Anoman kayak gitu. Niku masih panda. Nah, Nggih. Berarti ada kera siluman, ada kera wujud di sini. yang biasa kita lihat di jalanan itu mungkin kera asli. Nggih. Tapi mungkin yang lainnya itu jin yang Jin yang menyerupai menyerupai kera. Jadi untuk kayak kalau yang namanya jin itu kan dia bisa menyerupai apapun gitu kan. Dan kita pun dari Islam itu kan percaya bahwa yang gaib itu ada. Yang gaib itu. Tapi bukan berarti kita harus bersekutu dengannya gitu loh. Ya. Tempat ada orang-orang yang datang ke sini terus untuk meminta ya. kepada Jin, hal-hal yang musyrik musyrik itu banyak seperti itu. atau bagaimana? Ya niku manusiane sebab akibatnya kan kaning kene salah kabeh. Tempat ziarah, Ziarah. kudu tempat pesugihan. Tapi yang minta ke sini nih hanya untuk urusan duniawi saja ya. Berarti pada intinya sih di sini itu manusia itu sudah tersesat gitu ya. Tersesat, salah besar kalau manusia datang ke sini untuk meminta-minta pesugihan. Nggih. Tempat ziarah. Kemudian ada kabar rumor yang beredar di masyarakat bahwa di sini nih ada sepasang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina, itu betul atau tidak? Nggih. Itu Wonten. nggih. Itu Gusti Allah boten ridhoi. karena itu merupakan perbuatan zina. Perbuatan yang dilarang oleh agama ya Ki. Itu berarti kedua cowok cewek itu dikutuk atau Iya, bagaimana? dikutuk atau bagaimana? Kang berbuat zina teng tempat niki insya Allah akan kena ganjaran karma langsung, sebab niki tempat keramat, tempat leluhur. Waliullah. Nggih. Niki bawah sangkan Pangeran Sakrabuana. Jadi mulai yang datang ke sini untuk melakukan pesugihan. Boleh, dan apalagi berbuat zina barangkali ya. Matur, Terima kasih. terima banyak, kasih. Ki, Ada yang mau disampaikan barangkali untuk masyarakat ya, warga yang lainnya? Ya, Kula pesen teng manusia, teng alam dunia. Tempat niki, tempat jarah, tempat keramat, tempat para leluhur. Teng riki boten wonten pesugihan. Pesen kula niku mawon. Kula pamit nggih. monggo, monggo. Terima kasih banyak Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana? Oke, kita masih akan lanjut untuk memediasi makhluk yang lainnya yang ada di sini ya. Sekarang kita mau ke yang ada di belakang kita. Oke. Kita dilihat ada
ada apa ya Iya. di belakang kita? Mari. Mari kita eksplorasi lagi. Assalamualaikum. Ini cukup dingin. Ya, ini dingin tuh energi benturan nih. Oh, ada benturan. Iya. Ini bahasa Dira nggak sih? Udah Dira. Benturan energi antara yang mana nih? Negatif. Saya kan. Di sini aja. Ini bisa. Ini lokasi ini bisa boleh. Bisa, boleh. Lalu mediasi. Iya. Boleh. Untuk mediasi di sini. Come on. Ini langsung aja gimana? Ya, Ayo, siap. ya, monggo. Yuk. Silakan. Ya, kita aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum. 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 Iya, punten ge. Ada maaf kalau ganggu Ki. Iki saling mulih Ki. Begitu apa nih Ki? Oh, pintangon. Oke, ini bisa bicara dengan siapa ini? Dari mendiami hutan ini atau dari kerajaan? Oke, dari Bukit Anoman ini, pemimpin. Oke, banyak sekali informasi yang menjelaskan bahwa masyarakat di kota Cirebon, Cirebon dan sekitarnya ini melakukan pesugihan. Apakah Anda pernah dimintai untuk melakukan itu? Nggih, Apa syaratnya? tapi kula nolak sokiran. Oh, menolak. Menolak. Mengapa menolak? Tengriki tempat leluhur. Leluhur ya. Oke, Tapi ada aja yang maksa untuk meminta pesugihan kepada iya. daerah sini. Iya. Wonten wonten tiyang teng tengriki Biasanya pesugihan. oke. Biasanya yang melakukan pesugihan itu menggunakan cara apa saja? Ritual Ritual. Ritualnya seperti Iya. apa itu? Kalau boleh tahu. gawa kembang menjaluk pesugihan teng tek iki cuma kula nolak. Oke. Biasanya mereka menawarkan tumbal gak kepada Anda? Iya, Tumbalnya yang seperti apa? cuma putra Iya, betul. Oke, apakah Anda pernah bertemu dengan manusia yang sering mengganggu Anda di sini? iya, Mengganggu itu yang seperti apa? ganggu dengan iki menjaluk pesugihan. Oke.
Jadi yang minta pesugihan itu menurut Anda itu mengganggu? Ayo. Gak ganggu ya? Ini baik. Ya, ngobrol baik aja, santai aja, silaturahmi aja dengan para penghuni yang ada di sini. Kami ingin menggali saja kebenaran yang ada di sini karena memang banyak sekali orang yang ya mitos-mitos juga yang memaknai bahwa Bukit Pelangon ini merupakan tempat pesugihan padahal ya bukan begitu. Terus memang biasanya itu orang-orang yang minta pesugihan ke sini tuh biasanya minta apa aja? Ya, Keduniaan. keduniaan. Keduniaan itu harta. Rupanya harta. Kemudian ada nggak yang meminta untuk memikat lawan jenis barangkali di sini? Boten wonten mriki Ya. Oh, kerejekian, bukan untuk memikat lawan jenis. Mboten. Terus di sini itu apa benar di sini ada kera siluman, ada kera jadi-jadian? boten mriki Sinten? Sinten ya. Enten pinten anak buahnya sinten? Enten pinten? wonten amat Oh, 41. Oh, 600 biji. Oh. Niku kera asli sedanten atau pripun? Oh, kera asli. Nah, kabarnya di sini kera-kera di sini katanya dibagi beberapa kelompok. Kira-kira kelompok apa saja itu? Oh, 3 kelompok. Masing-masing ada pemimpinnya? Ya, pemimpin kera itu. ana pemimpin mriki golongan kang sor maring kang dhuwur Oh, yang di tengah itu. Terus Anda di sini sebagai penguasa keseluruhan. kula pemimpin kang mriki Semuanya berarti. Semuanya. Terus di sini itu ada hubungannya nggak antara kera-kera siluman Ya. atau bangsa-bangsa seperti Anda dengan dua wali Allah Yang ada yaitu di Pangeran Panjunan. Ada nggak hubungannya? kula mriki jagani tempat leluhur Oh, leluhur. Menjaga tempat leluhur agar supaya tidak diganggu begitu. Berarti Anda di sini tidak pernah mengganggu ya? Buatan. wonten untuk makhluk kang Yang seperti apa jahat itu? buta ijo ganteng wonten Itu biasanya kalau misalkan yang jahat itu mengganggu Anda sendiri itu bagaimana? Oke. Terima kasih Ki. Silakan. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Audio sobat. Jadi seperti itu teman-teman yang menyaksikan
video kali ini. Ternyata Hanuman saja tidak senang kepada mereka-mereka yang hadir di tempat ini hanya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya syirik, menyekutukan Allah. Itu baru Hanuman loh ya. Baru Hanuman. Apalagi para waliullah yang mendiami tempat ini, mungkin mereka akan sangat marah sekali. Betul. Karena memang tempat ini merupakan tempat yang ziarah. sakral, yang keramat, ya, untuk ibarat tuh suci gitu iya, ya, untuk tidak melakukan hal goib. hal gaib. Ya, hal-hal syirik maksudnya, bukan Iya. goib. Salah juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk meminta ke duniawi kan Bisa dengan berziarah ya, berziarah, bertawasul. Iya betul. Karena memang menurut para ulama, juga pendapat para orang yang paham tentang agama juga, tawasul itu merupakan cara terbaik untuk supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya. Ya, melalui para waliullah, para alim ulama yang telah mendahului kita. Jadi seperti itu. Hah? Sekarang bagaimana nih selanjutnya? Ya, kami juga masih memikirkan bagaimana ya. Ini karena kita yang mengganggu sekarang bukan jin ya. Iya. Tawon. Karena memang ini masih alam ya, masih alam, masih hutan. Jadi masih terjaga keasliannya. Ini kalau pagi-pagi ini sebenarnya tempatnya sejuk banget ya. Sangat nyaman lah, nyaman untuk apa? Melepas penat sebenarnya. Cuman ya tadi yang membuat Pelangon ini apa ya, memiliki citra yang kurang baik itu ya orang-orang pesugihan ini. Sebenarnya bukan, sebenarnya ini adalah tempat wisata yang sangat baik sekali, kemudian juga sangat bagus untuk berziarah juga, untuk bertawasul dan juga untuk apa istilahnya, refreshing. Maaf. Untuk refreshing juga, karena memang sebenarnya ini wilayah sejuk banget bila dibandingkan wilayah-wilayah yang lain di kota Cirebon kan, karena Cirebon ini panas kan, pesisir, di bukit, adem banget, sejuk banget. Nah jadi teman-teman ya, kalau misalkan ada yang bilang, "Weh jangan ke Pelangon," nah jangan didengerin ya, kayak begitu. Sebenarnya justru malah Pelangon itu tempat yang sangat bagus, bersih juga. Nah, keberkahan makam waliullah yang ada di sini, Pangeran Panjunan dengan Pangeran Kejaksan, sehingga memberikan aura positif bagi teman-teman yang stres mungkin ya, yang ya capek lelah dengan pekerjaan sehari-hari. Lagi banyak pikiran atau gimana gitu kan, bisa ziarah langsung aja ke makamnya gitu. Biar pikirannya juga tenang dan bisa minta Allah sih. Ya itu. Oke. Barangkali buat kenang-kenangan kan. Iya. Jadi ya sambil pulang aja. Ya oke, kita Sambil jalan pulang. Lagi mau turun. sebelum kita ini langsung turun ya. Turun di bawah. Oke, kita langsung jalan-jalan lagi untuk menuju ke bawah. Assalamualaikum. Wa ila hadratis syarif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman yang ada di rumah, bahwa hal gaib itu memang ada, memang nyata. Tapi jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Ya, jadi memang jin itu ada, yang tapi jadi masalahnya manusia itu selalu terkena tipu daya daripada mereka-mereka ini, supaya untuk melakukan pesugihan ataupun tindakan syirik lainnya, dan itu memang dilarang dalam Islam. Jadi pesan dari kita berdua adalah Jangan melakukan hal yang tidak
Subhanahu wa taala, yaitu tindakan syirik, apalagi karena tadi ya ada juga ceritanya yang melakukan perbuatan zina di wilayah sini ya. Iya. Itu Sangat tidak sembarangan. jadi itu saja mungkin dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian juga memang pembawaan yang kurang menarik, Menarik ya. kurang ini, itu juga disebabkan Karena situasinya juga. situasi, ya. kemudian juga memang banyak sekali kekurangan dan kelebihan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, Jangan dan lupa ya, jangan lupa like, subscribe. komen, subscribe dan share. Ya, betul. Agar apa ini merupakan amal jariah juga, kita di sini merupakan dakwah ya. Ya, benar. Dakwah melalui hal-hal yang baik seperti ini, itu juga insya Allah akan memberikan sesuatu hal yang positif bagi kalian bila mana kalian melakukan share video ini. Subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. YouTuber Wisan. Ada yang berminat misalkan kayak Request juga Bisa. ngasih Tinggal di komen aja. rekomendasi, silahkan di komentar. Komentar saja. Ya, Nanti kita Saran datangin. atau kritik juga. kritik kami juga, terima. iya, wah misalkan wah hostnya jelek nih, atau nggak ganteng, atau wah hostnya bego, wah hostnya tolol, nggak apa-apa, karena emang tolol saya sih. Kita terima masukan. Ya kita mah ya. terima masukan aja, mau dihina juga nggak apa-apa, Iya, karena manusia mah kan ya tidak pernah luput dari Tok, gelap, tok. kesalahan. Tok, gelap. Kalau dibilang tolol juga ya nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa, Iya. Karena Ini- ya memang manusia juga tidak luput dari kesalahan. Iya, ya. yang maha sempurna itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, Bukan manusia, jadi selalu aja lah. Saya mau dibilang tolol, mau dibilang bodoh juga lah. Tapi emang betul, emang karena memang ini pengkondisiannya sangat berbeda sekali, berbeda juga dari yang ekspektasi. lainnya ya. Iya, ekspektasi saya masih merasakan, wah ini kayaknya bisa nih saya melakukan ini. Ternyata pas di lapangan jebret, wah, Ngeblank. ngeblank. Iya. Karena yang diwawancara bukan manusia sebenarnya. Tapi Terus hal yang iya, lain. terus juga menggunakan bahasa Jawa yang kromo ya. Iya. Bahasa, Jadi- ya ibarat bebasan. lah ya. Bebasan. Bebasan Jadi Cirebon. kalau bahasa Cirebon ya bahasa yang umum aja gitu. Tapi yang kalau biasa misalkan digunakan sehari-hari. nah, tapi kalau misalkan udah masuk ke bahasa bebasan, waduh. Jadi saya juga bingung mau nanya apa, mau Iya, jawab mau apa. jawab apa, benar. Iya. Tapi di sini insya Allah ya merupakan makhluk yang baik-baik juga. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.